pengurus masjid itu sudah betul. Artinya selama orang itu adalah zahirnya adalah Islam, masing-masing keluarga ingin memberikan yang terbaik kepada keluarganya yang meninggal, maka kita termasuk menghargai saudara-saudara kita. Karena orang kalau meninggal pasti keluarganya ingin memberikan penghormatan dan yang terbaik untuk keluarganya. Di antaranya tentu disolati di masjid, banyak yang solati. Maka kita selaku pengurus masjid menghargai hal tersebut, walaupun orang yang disolati tidak pernah menginjak itu masjid. Paling tidak kalau hidupnya tidak pernah mendatangi masjid, paling tidak jenazahnya bisa mendatangi masjid. Kalau sudah hidupnya tidak pernah, mayitnya juga dikasihan. Biarkan dia jenazahnya masuk ke dalam masjid daripada tubuh waktu hidupnya dan matinya tidak pernah dihinggapkan di masjid. Maka di situ saya bersyukur kalau panitia persilahkan. Dan jangan fokus melihat kepada kekurangan daripada yang meninggal. Makanya dalam kitab Ihya dikatakan, saya mau cerita ini seperti yang saya bilang kemarin, wa min adabihi adalah adab hadir jenazah atau melihat jenazah atau ingin mensolati jenazah apapun adalah husnuzan bil mayyit wa in kana fasiqan, selalu berprasangka baik kepada yang meninggal sekalipun dia adalah orang yang berdosa. Apa adabnya orang hadir jenazah? Husnudzanni bil mayyiti wa in kana fasiqan, berprasangka baik kepada jenazah walaupun jenazah itu waktu hidupnya adalah orang yang fasik. Prasangka baik. Wa isa'atu dzanni bin nafsi wa in kana zahiruha as-shalah. Fa innal khatimata la tudra haqiqatuha, karena akhir hidup seseorang itu tidak diketahui hakikatnya. Anda bisa tahu nggak hakikatnya orang yang meninggal ini iman atau tidak? Apa niatnya di hati ketika orang ini meninggal? Kalau orang ini niatnya taubat di saat meninggal, maka bahkan dia dicatat sebagai taibun ilallah. Maka karena tidak diketahui, walidalika, karena itu ruwiya an Amr bin Dar, seorang ulama, anak Umar bin Dar, mata wahidu bin jirani, ada satu orang meninggal dari tetangganya, wa kana musrifan ala nafsihi, tetangganya yang meninggal ini pelaku bejat maksiat, terkenal nih, baik tahu banna, tahu jadi dosa. Seperti itu, kata Jabal Gaziru minan nas an janazati, tidak ada orang mau mendekat jenazahnya, pinggir semua, menghindar semua, tidak ada mau pergi mensolati. Fahadaraha, maka beliau Umar bin Dar menghadiri jenazahnya, syahid. Fahadaraha wa sallallahu alaihi, iya din sambayami. Tenane tahu itu sana. Ketika dibawa ke kubur, waqafa ala qabrihi, dia berdiri di atas kuburnya, waqal, dan beliau mengatakan, Umar bin Dar, yarhamukallahu ya Aba Fulan, semoga Allah merahmati kamu wahai bapaknya Fulan. Falaqad sahibta umraka bitauhid, engkau telah bersama dengan tauhid sepanjang hidup. Bersama tauhid artinya syahadat itu. Syahadatnya engkau telah menyertai tauhid, tauhid telah menyertaimu sepanjang umurmu. Artinya dia bersyahadat, dia orang Islam sepanjang hidupnya, walaupun perbuatannya tidak baik, tapi hatinya seumur hidup membawa kalimat tauhid. Wa afarta wajhaka bisujud, engkau pun wajahmu telah engkau sujud di tanah menghadap Allah. Wa in qalu, sekalipun mereka yang tidak mau mendekatimu, mensolatimu, sekalipun mereka mengatakan muzlimun, orang yang pendosa, dzul khataya, dosa-dosa. Faman minna ghairu mudhibin wa ghairu zi khataya, siapa di antara kita yang tidak punya dosa dan tidak punya kekurangan? Sama aneh. Kalau kita bilang yang disolati hanya orang yang bersih, sempurna, tidak ada dosa, tidak ada orang sembahyang kecuali Nabi. Nah itu tidak ada dosa.
Nah, jadi disitulah kita menunjukkan sisi rahmat kita ketika ada orang tidak baik ingin di. Nah, ini yang penting ini. Yuhka anna rajulan minal munhamikina fil fasad, diceritakan ada orang lebur dalam kerusakan meninggal di kota Basra. Istrinya tidak menemukan orang yang mau membawa jenazahnya. Tidak ada orang, bukan tidak ada orang. Orang tidak mau membawa jenazah. Semua tetangga tahunya orang ini adalah pendosa. Likasrati fiskihi, banyaknya kerusakannya, banyaknya kefasikannya. Karena tidak ada yang mau membawa, maka istrinya apa yang dilakukan? Fastajarat, dia menyewa hamalin, tukang-tukang membawa. Nah, sewa itu apa? Wa hamalatha ilal musalla. Karena orang disewa dikasih uang, dibawalah ke tempat. Nah, sewa itu apa? Karena tidak ada orang mau membawa. Saya kira yang sewa ini belum ada di Malaysia. Tidak ada. Mudah-mudahan tidak ada kembali. Terlalu nggak pernah disewa kita uang. Saya takut kalau perubahan akhir zaman sampai-sampai orang mengantar jenazah tidak mau kecuali disewa. Karena bahasanya semua adalah uang. Mau dibawa berapa? Fazajar al-amal wa amala ila al-musalla. Falamma shalla fama shalla 'alaiha, sampai di tempat sholat, fama shalla 'alaiha, tidak ada satu orang mau sholati. Bayar lagi. Mungkin perempuan ini istrinya orang fakir. Akhirnya hamalat ila sahra. Karena tidak ada yang mau mensolati, maka orang yang disewa tadi dibawalah ke sahra, di padang yang luas untuk untuk dimakamkan. Fakana ala jabalin qaribin minal mauti zaidun minaz zuhadil kibar. Di gunung yang terdekat dari tanah lapang itu ada satu orang yang terkenal zuhud dan soleh. Kemudian Faro'athu, ini istrinya melihat ini orang soleh yang tinggal di dekat gunung itu, tempat dekatnya tanah lapang mau dimakamkan suaminya. Dia melihat ada seorang syekh, seakan-akan kata perempuan ini istrinya, kalbun tazir li jenazah, seperti orang yang sedang menunggu jenazah. Jadi istrinya melihat ini, yo ulama kan, kamu karena jenazah natanya nanti. Kayak keadaannya kayak orang menunggu jenazah. Padahal tidak ada pengumuman, tidak ada HP, tidak ada. Fakhasada yusalli alaih. Ternyata orang yang paling zuhud, paling alim di negeri itu bermaksud mensolati jenazah ini. Fantasyaral khabar fil balad. Tersiar berita di negeri itu. Orang tidak ada yang mau mensolati, tapi justru ulama yang paling zuhud, paling soleh bermaksud mensolati ini. Tersiar kabar, ya anda Zaid qad nazala yusalli ala fulan. Itu ulama yang paling ini soleh, dia turun dari tempatnya untuk mensolati jenazah. Tidak kita mau sholat itu. Jadi ta'ajjaban nas, lan nasa asing kita wah. Apa parenya? Asal itu koli itu. Apa nama? Disampaikan sagangnya simpal siru bicerita anak tawa. Takjub, antara takjub penasaran. Dikatakan di jaya dosa, karena jaya dosa nanti harus sampai. Kenapa ini orang yang paling soleh justru bermaksud? Akhirnya setelah sholat ditanyalah orang yang zuhud ini ditanya. Gila, anaknya apa kira bisa main atau pantas uang? Jawabannya orang soleh ini, gila di film manam tukut tidroh. Ada suara yang mengatakan kepada saya waktu tidur. Apa? Mimpi saya itu kan inzil ila mauti fulan, turunlah kamu ke tempatnya fulan. Tarofihi jenazah, turunlah kamu ke tempat ini, kamu akan melihat jenazah. Laisa ma'aha illa imra'ah, tidak ada yang bersama jenazah itu kecuali istrinya saja. Sholli alaihi, sambayanginya. Fa innahu maghfurun lahu, karena sesungguhnya jenazah itu sudah diampuni dosanya oleh Allah.
sudah diampuni oleh Allah. Tambalan fasada ta'ajjubun nas, tak tambah penasaran tak tahu. Aneh tak tahu. Allah dari panggil balo kah? Za'ada ta'ajjubun nas. Karena kalimatnya sholat diturun kok di tempat ini ada jenazah yang tidak ada yang bersama jenazah itu kecuali istrinya si paruwa juga. Tidak yang sambayangi, naukon sambayangi. Karena sesungguhnya jenazah itu adalah jenazah yang diampuni oleh Allah. Pak, tenangnya kita tambahlah nasi. Apa nih? Akhirnya penasaran semua. Istada'a Zaid imra'atan. Siapa yang paling tahu keadaannya orang meninggal? Istri, keluarganya kan. Orang yang ulama ini panggil istrinya, sini kan. Sa'alaha an hali. Dia tanya tentang perilaku suami. Saya mendengar begitu, saya turun akhirnya dapat perintah. Saya dapat isyarat dalam mimpi suruh salati suami dan dia diampuni oleh Allah. Apa sebenarnya keadaannya suamimu ini? Wa annahu kaifa kanat siratu, bagaimana kisah perjalanan suamimu? Qala, kasuap istrinya mengatakan, kama urifa, sebagaimana yang diketahui oleh orang-orang. Kana tulana hari bil ma'ur masyghul bi sibla khamar. Dia itu sepanjang siang waktunya hanya berada di tempat panggilan balokah. Dengan meminum khamar, bukan hanya diam di tempat panggilan. Mahur itu baitul khamar. Balakna balokah artinya tempat penghidupan. Lontang. Lontang. Dan bukan hanya dia hadir, tapi disyubir khamar, minum tol. Nah, fakot karena ini ulama ini hebatnya kalau orang bijak. Dia seburuk-buruk orang pasti niat bajina. Oke, dia kodina di sini atau naik sengat. Kalau hal ta'rifina minhu syai'an min amalil khair. Tahukah kamu amal apa yang baik dalam diri suami? Dia ketawa. Qalat, karena istrinya, na'am, ada salah satu asya, 3 perkara. Nah ini. Jadi jangan mudah menilai orang zahirnya dulu. Siapa tahu ada amal baiknya yang tidak diketahui orang, justru itu yang membawa siapa? Nah, karena dia talu. Kenapa aja? Nah, karena kulla yaumin yafiqu min sukrihi waqta subhi fayubaddilu siyabahu wa yatawadda wa yusalli subha fi jama'ah thumma ya'udu ila al-ma'quri wa yashtaghilu bil fisq. Pertama, ini orang suami gue setiap hari kalau sudah sadar dari mabuknya, waktu subuh mengabang gitu pasang mula pagi, di subuh sadar ki, lalu sih telerna sadar ki, maka pakaian yang dia pakai begini balok nasandai, ambil wudu, sholat subuh berjamaah, sebab subuh jamaah. Setelah sholat subuh berjamaah, motor bisa naik hidup. Pijama kita lepas pijama kita. Lalu sih mulai seperti biasa. Satu, jatuh tu tahu makan, tahu 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 di kampung atau biasa. Lalu lebak minum, main para saji. Itu sikri, itu salawat. Tapi nak lebak bagi juga apa-apa, masih minum. Contohnya, kalau ada begitu dah. Jangan diremehkan orang. Siapa tahu yang sedikit itu memberi syafaat kepada dia. Tapi tetap yang namanya dosa ditobatkan ada balasannya. Tapi kebaikan sedikit pun juga ada balasannya. Nah, itu yang pertama. Kedua apa? Annahu kana abadan la yakhlu baituhu an yatimin aw yatimain. Selama hidupnya suamiku ini tidak pernah sepi rumahnya dari 1 anak yatim atau 2 anak yatim. Nah, ini suamiku memang bagi balok. Memang suamiku begini perbuatannya, tapi rumahnya tidak pernah sepi daripada 1 anak yatim atau 2 anak yatim. Wa kana ihsanuhu ilaihim aksar min ihsanihi ila auladihi wa kana syadidat tafaqqudi lahu.
kebaikannya kepada anak yatim yang ada di rumahnya lebih besar kasih sayangnya daripada kebaikannya kepada anaknya sendiri. Lebih nangai, lebih naparhatikan, ngantrena, minuna terhadap anak yatim daripada anaknya sendiri. Dari sayangnya kepada anak. Dan kita tahu ana wa kafilul yatim fil jannah, hakala kata Rasulullah. Saya dan penanggung anak yatim itu, satu maupun dua maupun tiga, memelihara, menjaga, membiayai. Saya dengan anak yatim itu kata Rasulullah seperti ini jaraknya di sorga. Apa? Antara jari telunjuk dan jari tengah itu. Dekat sekali. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, annahu kana yafiqu fi asna'i sukrihi, ketika dia sadar di tengah malam dari mabuknya, saya buki ngaruh. Dia main makan. Boleh nak singgir deh. Ini sadar menang. Saya bulu ya Rob nak kan. Sadar nih dalam tambangi dia doa. Ya Rob, ya Allah. Ayya zawiyatin min zawaya jahannam turidu an tamlaha bihadzal khabith. Yani nafsa. Ya Rob, kira-kira neto paling berantasakan ya Allah, kira-kira kamai kudus salan priboli di neraka jahanam. Di ujung mana yang akan kau letakkan seorang hamba yang kotor ini nanti di dalam neraka? Ngaruhnya tak merasa deh. Pansarafa zaid betul menamri itu. Jadi ada 3 amalnya. Perhatian anak yatim. Ketika sadar dia bertobat dan menangis sholat subuh berjamaah. Kemudian yang ketiga, selalu merasa dirinya yang hina ini dan mengatakan hamba yang kotor ini, kemanakah gerangan ujung neraka, mana keletak mana yang engkau akan letakkan seorang hamba yang hina ini ya Allah, sambil menang. Nah ini pendosa yang tawadhu lebih baik daripada ahli ibadah yang sombong. Tapi lupa, iblis itu ahli ibadah tapi sombong. Allah lebih sayang kepada pendosa yang tawadhu, yang merasa dirinya hina daripada orang yang taat tapi menyombongkan diri. Jadi hati-hati. Ada orang yang lebih banyak ibadahnya dari kita, iblis, tapi karena kesombongannya maka mendapat laknatun. Maka hati-hati. Kalau Allah sudah memberikan kita ketaatan, maka jangan disombongkan ketika melihat orang yang banyak berdosa, tetapi mendoakan dan merahmati mereka. Ya Allah, sebagaimana kau berikan saya hidayah, berikan juga kepada mereka. Ia juga paling baik daripada kamu percila. Masalahnya kita ini belum ada, tidak ada sertifikat resmi ditandatangani oleh malaikat Ridwan dan disetujui Nabi Muhammad dan tanda tangan karena fulan bin fulan, karena rajin pengajian subuh ditanda-tangani dia. Oh, tanda tangan malaikat Ridwan, ini penghuni neraka kalau tersedia. Nah, ditanda tidak apa-apa. Bebas tes. Jadi hati-hati. La tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Al-ibra bil khawatim. Segala sesuatu dilihat adalah akhirnya. Akan tetapi berawal dengan baik, berakhir dengan baik. Lebih baik memang tentunya. Akan tetapi jika sudah di awal dengan tidak baik, paling tidak di akhir kita berakhir dengan baik. Nah, wallahu a'lam. Ya, baiklah. Bagaimana?